Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, juga Mas Riki beserta timnya. Terima kasih banyak atas kesempatan ya hari ini saya diberikan untuk melanjutkan lagi ilmu ini. Niat saya juga sama ya, apalagi di dalam bulan yang suci, mulia, dan penuh berkah ini. Kenapa nggak kita berbagi ilmu ini yang penting banget sebenarnya ya, karena sebenarnya banyak loh orang tua sudah mengerti parenting, cuman hanya kurang sedikit ilmu lagi menjadi lebih sempurna. Itu saja gitu ya. Nah, untuk memulai karena tadi saya sudah bilang kita berada di dalam bulan suci mulia dan berkah ini, maka sudah patutnya kita panjatkan dulu puji syukur ya kepada Allah bahwa kita bisa bertemu hari ini, Bapak Ibu, dengan saya dan juga Pak Yon Siti beserta Bimbel Tikitaka ya. Dan juga kepada baginda Nabi Rasulullah SAW yang juga sudah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti saat ini ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, tadi saya diminta kepada dari Mas Riki untuk meringkas dulu yang minggu lalu. Maka ringkasannya secara tidak langsung sebenarnya nggak banyak ya sebenarnya. Prinsip awal banyak sih ya, yang detailnya banyak, tapi intinya aja bahwa yang pertama adalah parents ya, atau orang tua harus paham bahwa apalagi parents yang muslim nih ya, parents yang islami nih, kita harus paham karena ada ayatnya kan gitu kan. Waktu itu saya terangkan bahwa memang lihatlah anak kita sebagai ujian tapi bukan kepemilikan ya. Kebanyakan masih kepemilikan ya. Contoh, banyak orang tua masih bilang anak saya nggak taat sama saya gitu, kok susah diatur, kayaknya kok nggak taat sama saya. Nah itu tuh kan dari nadanya memang ada benarnya, tapi dari nadanya ada sedikit di mindsetnya bahwa anak ini pokoknya nggak punya hak bersuara, taatlah sama saya, ikuti saja perintah saya gitu. Nah padahal mereka ujian, harusnya malah kita balik ya, karena kita ujiannya adalah mereka, maka kita malah disuruh mempelajari, belajar tentang mereka ya. Nah, cara mempelajari yang pertama itu adalah karakter dasar ya. Kemarin ringkasannya ada 20% dari karakter mereka memang sudah disiapkan atau diciptakan oleh Allah dari sononya ya. Dan kita nyebutnya nature ya, kalau di psikologi itu based on nature, based on alam kita nyebutnya kalau di psikologi. Nah 20% ini benar-benar karakter dasar sehingga sebenarnya tidak bisa dirubah sampai meninggal ya, hanya bisa bahasanya dimodifikasi. Nah itu tugas kita, hanya memodifikasi. Nah tapi ada 80%, tenang Bapak Ibu, 80% karakternya adalah tambahan, yaitu karena didikan. Nah didikannya ini itu berdasarkan 3 sumber ya, lingkungan, biasanya teman, terus sekolah ya. Kalau zaman dulu nggak ada nih ya sekolah, tapi zaman sekarang sudah ada sekolah, jadi itu sangat, dan terakhir orang tua. Bukan terakhir, harusnya yang pertama malah orang tua ya. Nah, tapi kalau dilihat dari persentasenya, 60% dari 80% itu, 60%-nya orang tua, 20%-nya guru, dan 20%-nya teman. Berarti 60%, lebih dari setengah adalah dari orang tua. Berarti kewajiban orang tua paling lebih gede dalam hal melihat bahwa anak ini sebagai ujian. Gitu intinya. Oleh sebab itu yang pertama kemarin kita mempelajari dulu si anak yang 20%, yaitu karakter dasar. Walaupun saya cuman ya balik lagi ya, sebenarnya karakter dasar nggak cuman seperti yang minggu lalu, karena banyak selain itu. Nggak cukup cuman dari cara berpikir dia apakah kiri-kiri ya, kalau masih ingat ya, kiri-kiri, kanan-kanan, kanan-kiri, atau kiri-kanan, dan golongan darahnya apa, nggak cuman itu, masih ada fingerprint, masih ada, dan lain-lain lainnya ya. Tapi setidaknya saya sudah bagi yang simple dulu, yaitu yang minggu lalu. Oke, itu yang inti dari review dari minggu lalu gitu. Mas Riki, ada yang kelupaan saya? Kayaknya udah sih ya, cuman mungkin kalau kemarin ada yang sempat belum ikut, atau mungkin ikut tapi mungkin pas nyimaknya agak kurang nih. Oke. Kemarin tuh kalau nggak salah ada
mendekap ya, sedekap tangan kanan di atas, tangan Oh, oke, nah, ngerti, iya, iya, ngerti. gitu. Oke. Oke, tadi ya, tipe tadi ya. Oke, bagi mungkin yang tidak datang ya minggu lalu, benar. Ngerti, saya mengerti Mas Riki. Jadi, ada 4 tipe manusia ya, dalam hal cara berpikir. Nah, sebelum saya terangin, cara berpikir itu maksudnya begini, setiap detiknya kita, setiap detik loh sebenarnya nih, kita nggak sadar aja setiap detik, kita pasti menerima stimulus atau informasi masuk ke dalam diri kita. Oke, lalu masuk ke dalam pikiran, otomatis masuk ke dalam otak. Jadi otak menerima stimulus atau informasi melalui panca indera, itu udah jelas. Nanti saya terangin sih sebenarnya kalau prosesnya. Lalu habis itu nanti kita harus merespon, otomatis harus merespon. Ada stimulus pasti kita ngerespon, nggak bisa nggak. Itulah manusia. Nah, jadi cara berpikir manusia tuh satu, dia terima stimulus atau informasi, lalu nanti dia merespon dengan otaknya memutuskan meresponnya harus bagaimana. Setiap detiknya sebenarnya dalam daur hidup kita di dunia ini sebenarnya itu. Nah, cara untuk mencari taunya akhirnya berdasarkan itu otak itu terbagi 2 kan, 2 bagian ya, bukan terbagi 2 ya, terbagi 2 bagian, satu adalah otak kiri dan satu otak kanan. Otak kiri saya yakin Bapak Ibu banyak yang sudah mengerti bahwa itu adalah otak logika, logis, kritis dan sebagainya ya, yang berdasarkan logika lah gitu. Sedangkan yang kanan nih ngomongin intuisi, perasaan, khayalan, kreativitas dan sebagainya tuh di sebelah kanan. Nah, jadi dia nerima stimulus nih dari panca indera nih manusianya. Lalu masuklah ke otak. Nah, yang nerima itu otak kiri atau otak kanan. Itu ada preferensinya. Ada preferensinya. Jadi ada yang preferensinya nerimanya pakai otak kiri, ada yang preferensinya menerima dengan otak kanan. Kalau dia preferensinya menerima dengan otak kiri, maka berarti otak kiri ini dia nerima segala sesuatu dipikirkan secara logika. Ya, contoh, ada orang pokoknya ada orang yang kurang sopan misalkan. Orang yang pakai otak kiri itu logika. Orang logika harus mencari bukti biasanya kan. Dia nggak langsung. Nah, otomatis dia tidak langsung memutuskan, dia memakai bukti. Dia cari bukti dulu. Ini orang kenapa ya nggak sopan ya? Dia cari, dia lihat, dia ini, dia lihat. Gitu. Jadi dia nyari-nyari bukti dulu. Biasanya yang memakai otak kiri dulu dalam menerima stimulus itu lama memutuskan. Kenapa? Dia harus nyari bukti dulu kan gitu. Kalau yang otak kanan ya, yang otak kanan itu mereka tuh memakai perasaan, intuisi. Jadi ada orang yang nggak sopan. Dia pakai perasaannya, ini nggak sopan banget sih. Orang manusia ini kok nggak sopan banget sih. Udah langsung nggak suka. Udah langsung mutusin dia nggak suka. Atau minimal apa sih saya jauh-jauh gitu. Pokoknya saya nggak mau deket-deket sama orang ini orang nggak sopan banget gitu misalkan. Udah itu udah mutusin tuh biasanya. Jadi ada yang ingat tadi menerima stimulusnya kalau nggak otak kiri atau otak kanan. Lalu bagian yang keduanya adalah dia harus memutuskan bertindak kepada informasi yang baru masuk ini harus ngapain, ya harus ngapain. Nah jadi meresponnya bagaimana, maka dia sama preferensinya pakai otak kiri atau otak kanan. Kalau pakai otak kiri dia pakai logika. Misalkan tadi yang kiri ya pakai logika, dia terima, dia pakai bukti-bukti, ternyata oh ini orang habis, ternyata kalau dilihatnya habis dimarahin deh kayak sama bosnya. Nah setelah logika ya, setelah dia pakai bukti-bukti misalkan dari pembicaraan dia dengan pembicaraan dia sama temennya gini-gini, oh ini orangnya habis dimarahin lah sama bosnya gitu. Jadi ngerti nggak? Jadi ngerti dia. Oke, lalu tapi dia pakai logika, pakai kiri gitu. Nah kalau pakai logika ya udahlah sama pasti keputusannya adalah yuk kita gembirain dia yuk gitu, kita gembirain dia, tapi gembirainnya logika gitu, nggak pakai perasaan. Jadi paling ditraktir, dah yang simple aja gitu. Orang logika kan gitu, kan ditraktir, udah saya traktir, udah saya ini seneng dong harusnya gitu. Orang logika kan yang penting loh kan saya udah baik tuh, saya kasih itu gitu loh contohnya. Lalu ada juga yang berarti itu tipe yang menerima stimulusnya kiri dan memutuskan bertindaknya juga kiri, logika. Nah, misalkan ada tipe yang kiri kanan. Tadi dia nerimanya logika, dia udah ngerti bahwa si siapa orang ini ternyata nggak sopan setelah melihat bukti-bukti bahwa dia
habis dimarahin deh sama bosnya misalkan gitu ya. Lalu dia bertindak, ini harus digembirain nih. Tapi dia gembirainnya pakai perasaan. Oh, diajak ngomong, dimotivasiin, di ini. Jadi pakai perasaan. Jadi itu tipenya apa? Kiri, kanan. Ya, tadi ada tipe kiri, ini kiri, kanan. Lalu ada 2 tipe lagi, yaitu yang nerimanya pakai kanan yang tadi tuh. Yang kanan, set langsung. Wah, ini orang nggak sopan nih. Nggak suka saya orangnya. Nah, tapi dia memutuskan bertindaknya ternyata pas memutuskan bertindaknya, pokoknya dia udah nggak suka nih, ya. Dia udah memutuskan, menyimpulkan bahwa saya nggak suka orang ini. Dan dia memutuskan pakai logika, tapi nggak pakai perasaan. Maka dia ini menjauh. Logika aja dong, ngapain? Saya nggak deket-deket berusaha menghindar aja deh, gitu. Oke. Tapi ada juga yang dia udah terimanya kanan, dia menerima stimulus pakai otak kanan, tapi juga memutuskannya dengan kanan, dengan otak kanan, dengan perasaan ya. Jadi tadi yang tipe barusan adalah kanan kiri dan sekarang tipenya adalah kanan kanan ya. Nah kalau yang kanan kanan berarti dia nerimanya udah nggak suka nih sama orang ini, tapi terus pakai perasaan. Ada 2 kemungkinan. Bisa aja dia langsung negur. Bapak tahu nggak? Bapak itu nggak sopan loh tadi. Gini. Ada yang seperti itu. Kenapa? Karena dia pakai perasaan. Nggak bisa diterima ini. Gitu ya. Jadi ada yang tipe-tipenya seperti itu. Ada 4 tipe itu. Tapi hanya cara berpikir ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, masih banyak lagi karakter ya. Kalau udah ngomongin kebiasaan, nggak ada hubungan dengan cara berpikir, itu lebih ke fingerprint biasanya, ke sidik jari. Ya, kalau ngomongin kok anak saya keras banget, nah itu biasanya fingerprint, sidik jari gitu ya. Oke. Jadi emang tidak semudah itu manusia ya, harus banyak tesnya ya, ada sidik jari. Cuman biasanya saya cukup 3, udah cukup bisa menggambarkan kira-kira karakter dasarnya. Biasanya sidik jari, cara berpikir ini, plus golongan darah, biasanya sudah cukup membaca nih anak kira-kira seperti inilah sehari-harinya. Gitu ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya Pak Riki. Ya, siap Pak Agung. Ini biar Nah, jadi yang kemarin udah kebayang dulu nih sama kita, tinggal kita mau ngelanjutin jadi enak. Baik. Sip. Ya. Oke, kalau gitu Bapak Ibu juga Mas Riki, saya mohon izin share screen untuk materi yang lanjutannya ya. Ya, baik. Oke. Nah, ini sekarang baru ya. Baik, udah. Udah ya. Oke. Selamat datang di hari kedua nih ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini topiknya adalah Hypnoparenting Islami part kedua, bagian kedua, hari kedua. Nah, apa hubungannya sama yang kemarin? Tadi ngomongin karakter-karakter tiba-tiba merespon dan berkomunikasi dengan anak. Nyambung dong Bapak Ibu. Berarti setelah kita udah tahu mereka seperti apa karakter dasarnya, maka merespon dan berkomunikasinya juga beda-beda tuh 4 karakter tadi, ya kan? Otomatis ya. Oke. Saya lanjut. Nah, ini cuman sedikit info saja. Nanti setelah Lebaran kebetulan saya ada webinar, yaitu NLP webinar for basic parenting skills. Ya, kalau tertarik monggo. Oke. Kita lanjut. Nah, saya ngomongin definisi dulu ya. Jadi ada perbedaan antara merespon dan bereaksi. Ya, reacting versus responding nih, ada perbedaan banget nih ya. Oke. Nah, kita pakai studi kasus biar jelas. Jadi anggap aja di sebuah restoran, di sebuah meja duduk sekelompok wanita sedang menikmati sajian restoran tersebut. Tiba-tiba seekor kecoa terbang dari suatu tempat dan hinggap pada seorang wanita. Nah, ini yang ibu-ibu kalau dibayangin langsung geli-geli ya. Reaksi diberikan wanita itu yang mulai berteriak ketakutan ya, standarnya begitu memang ya. Nah, dengan wajah panik dan suara gemetar, wanita itu melompat dan kedua tangannya berusaha keras menyingkirkan kecoa. Reaksinya ternyata menular karena semua orang yang ada di dekatnya mulai sibuk mengetahui apa yang terjadi. Wanita itu akhirnya berhasil mengusir kecoa dari tubuhnya namun hinggap ke wanita lain. Nah, sekarang giliran wanita lain itu mengulang drama yang pernah terjadi tadi. Tapi terus ada pelayan nih. Pelayan bergegas datang menghampiri mereka. Saat wanita itu berusaha mengusir, ternyata ia malah melempar kecoa tersebut hingga hinggap pada pelayan tersebut. Pelayan berdiri tegak, menenangkan diri, ya, tunggu sebentar, menenangkan diri dan mengamati perilaku kecoa di meja itu. Ya, ketika ia cukup percaya diri, ia meraih kecoa itu dan melemparkannya keluar restoran
sentuhan dengan jari-jari tangannya. Oke. Nah, dari cerita ini saya mau nerangin perbedaan antara tadi ya, reacting versus responding. Nah, pelayan itu tidak terganggu dan menangani dengan sempurna tanpa kekacauan. Itu yang paling penting ya. Nah, sedangkan cerita tadi juga menunjukkan ketidakmampuan wanita-wanita untuk menangani gangguan yang disebabkan oleh kecoa. Nah, dalam kasus serupa sebenarnya bukan tinggi dari bos kita atau anak kita yang mengganggu, tetapi ketidakmampuan kita menangani gangguan yang disebabkan oleh nada tinggi mereka yang mengganggu, atau nangisnya mereka, atau merengeknya mereka. Nah, ya kan ngomongin anak kan kita karena parenting hari ini ya. Oke. Jadi lebih dari masalah, terkadang reaksi kita terhadap tantangan atau persoalan yang tidak enak di hati justru terlalu berlebihan. Jadi pakai emosi lah kasarnya. Nah, para wanita bereaksi, sedangkan pelayan merespon. Makanya judul dari webinarnya adalah merespon, bukan bereaksi. Ya, karena kalau bereaksi sebenarnya kita pasif, kita tidak mengontrol diri kita. Tapi kalau merespon, kita memutuskan dulu harus ngapain. Gitu ya. Jadi kan sempat pelayannya menenangkan diri dulu, terus mikir sebentar, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Reaksi selalu naluriah atau spontan, sedangkan respon selalu intelektual. Intelektual di sini maksudnya adalah kita diam sebentar, mikir sebentar. Ya, jadi harusnya kita mikir sebentar. Jadi paham ya Bapak Ibu? Saya yakin Bapak-bapak dan Ibu-ibu setuju bahwa yang penting adalah merespon, bukan bereaksi. Oke, kenapa? Jadi begini. Kenapa sih kita harus merespon? Ini paling penting. Jadi banyak orang yang tidak mengerti kata hipnosis sebenarnya. Karena kan ngomong hipnoparenting dari kemarin, hipnonya di mana ya Coach Agung? Nanti gitu ngomongnya. Jadi saya terangin di sini. Ya, banyak yang bingung apa sih itu kondisi hipnosis? Apakah itu yang ada di TV-TV itu? Banyak yang salah kaprah ya. Jadi gini, kondisi hipnosis itu bagaimana? Kita lihat dari sini dulu. Saya terangin dulu model of the world. Kita nyebutnya di NLP, kita nyebutnya model of the world ya. Setiap orang memiliki cara masing-masing memaknai apa yang mereka terima melalui panca indera. Tadi yang saya bilang, ya terima informasi lewat panca indera. Input yang masuk, stimulus tadi yang saya bilang, akan diproses terlebih dahulu melalui berbagai filter. Nah ini Bapak Ibu. Jadi di dalam otak kita ini ada satpamnya, satpam informasi atau filter. Jadi ditahan dulu informasi. Layak nggak nih? Satpam kan gitu. Ini tamu tahan dulu nih. Tamu ini layak nggak masuk nih ke dalam kantor, kan gitu kan? Berbagai filter yang ada sebelum dimaknai dan diterjemahkan dalam perilaku, sikap maupun perkataan atau yang disebut respon. Ya, stimulus respon. Sama ya, nyambung sama kiri kanan, kanan kiri, kanan kanan, kanan kiri, kiri kiri yang tadi saya terangkan. Jadi begini prosesnya. Oke, ya ini anggap aja manusia ya dan otaknya. Jadi pertama kali input masuk adalah fagok, kita nyebutnya fagok, visual, auditory, kinesthetic, olfactory, dan gustatory. Ya, input ini visual udah jelas ya, mata berarti penglihatan. Karena kan ngomongin panca indera ya. Lalu auditory adalah telinga ya, berarti pendengaran. Lalu kinesthetic adalah kulit sebenarnya ya. Selama ini orang bingung ya, kinesthetic itu kan perasaan. Tapi sebenarnya artinya kulit ya. Kulit itu apa ya? Peraba ya, perabaan. Lalu olfactory itu hidung, berarti penciuman, dan gustatory itu lidah, pengecapan kan. 5 panca indera ini. Jadi Bapak Ibu saya yakin sudah belajar dulu banget waktu di sekolah bahwa kita ya nerima rangsangan dari luar atau stimulus hanya dari 5 panca indera ini. Dah nggak ada yang lain. Oke. Nah, setelah masuk ya, masuk nih informasi masuk. Oke. Maka ditransform ada terjadi neurological transform atau ditransform ke bahasa syaraf. Neuro kan syaraf ya. Kan gitu. Udah lah, kita nggak usah bahas ya. Bahasa syaraf itu gimana tuh yang ngerti psikolog gitu. Karena mereka belajar 4 tahun tuh kebanyakan mereka belajar biologi ngomongin syaraf ya. Dah, lalu nyampailah mereka syaraf ini akhirnya membawa bahasa syaraf itu sampailah ke otak. Nah, kita nyebutnya first access, akses pertama. Ternyata akses pertama masuk ke otak tidak langsung diterima otak, ada namanya filter. Oke, filter Bapak Ibu. Nah, filter ini kenapa kok ada filter? Ini pertanyaannya. Filter itu terjadi karena berbagai hal, sebenarnya berbagai hal. Maka di sini saya nulis etc. ya atau dan lain-lain.
Jadi bisa intention atau niat, bisa belief atau keyakinan. Jadi agama termasuk di situ ya. Jadi nggak cuma agama, mindset, keyakinan yang lain juga ada di situ. Experience, pengalaman, dan ada meta program ya. Kalau sempat hari ini, tapi kalau sempat ya nanti saya terangin meta program dan lain-lain sebenarnya. Tapi kalau saya sih terus terang paling banyak adalah belief dan experience, keyakinan kita dan mindset kita dan pengalaman gitu. Saya kasih contoh. Nah ini menjadi filter. Contoh nih, saya kasih contoh waktu kan saya bekerja sempat menjadi wakil kepala sekolah sekarang di salah satu sekolah internasional Islam di Jakarta Selatan, tapi sekarang udah enggak ya, sekarang udah naik pangkatnya, udah bagian digabung tuh antara humas ya PR ya, humas dan HRD lah digabung. Saya dua-duanya. Nah, jadi saya punya murid yang fobia cicak. Dia takut banget sama cicak. Tapi anehnya nih Bapak Ibu, kalau cuma takut cicak dalam arti ngelihat cicak, itu masih wajar lah gitu ya. Maksudnya dia harus ngelihat cicaknya gitu ya. Dia dengar kata cicak aja, itu langsung merinding. Baru dengar kata cicak. Oke. Paham ya Bu? Ini ada nih, ini kenyataan terjadi ya. Nah, kenapa itu terjadi Bapak Ibu? Balik lagi, setelah saya gali-gali, ternyata masalah pengalaman. Maaf nih, cursornya. Oh ini dia. Pengalaman, experience. Jadi, setelah saya gali, ya, dan galinya dengan hipnoterapi, ya, akhirnya ketahuan bahwa bagi otak dia, sebenarnya bukan bagi dia ya, bagi otak dia, otaknya menerjemahkan bahwa cicak ini sebuah simbol. Kalau kita karena nggak punya pengalaman apapun yang buruk atau baik tentang cicak, kita ngeliat cicak, ya cicak, udah. Oke. Tapi dia tidak, otak dia tidak. Karena ternyata waktu balik, dia ternyata waktu TK lah, kira-kira ya sekitar umur 4-5 lah, sekitar gitu. Ternyata dia pernah melihat bapak ibunya berkelahi sangat hebat lah. Menurut dia ya, menurut kita sih mungkin nggak sangat hebat, mungkin cuma debat-debatan doang gitu. Cuma nada tinggi doang bagi kita yang udah gede. Tapi dia ini umur 4-5 tahun dong, lihat bapak ibunya perang hebat menurut dia. Menurut otaknya dia kan gitu. Nah, dia ternyata nangis, bapak ibunya tidak tahu bahwa ternyata anak ini ngeliat dan nangis di pojokan lah gitu. Sambil nangis-nangisnya itu, pertama kali yang dia kan nangis, dia tutup mata. Pas pertama kali dia ngeliat, ternyata yang pertama kali dia lihat adalah cicak. Maka setiap kali dia ngeliat cicak, bawah sadarnya, nah sekali lagi bawah sadarnya yang merespon. Ya kan, makanya hipnosis ngomongin bawah sadar. Jadi kondisi hipnosis apa sih? Kondisi apa yang dia tahu di dalam bawah sadarnya. Udah gitu namanya hipnosis. Dan satu lagi, sebenarnya kita merespon selalu ada bawah sadarnya. Ini dia masalahnya. Ada bawah sadarnya. Kebanyakan kita merespon atau memutuskan untuk bertindak itu gara-gara bawah sadar sebenarnya. Jadi dia dengar kata cicak, melihat cicak dan sebagainya, dia tidak sadar. Kalau ditanya kenapa kamu takut cicak, dia nggak tahu. Jadi waktu kita hipnoterapi akhirnya tahu itu permasalahannya. Nah, sedangkan kita karena kita tidak punya pengalaman buruk apapun, pengalaman baik apapun juga terhadap cicak, ya kita ngelihat cicak, ya di informasi di otak kita ya cicak, sebuah binatang, reptil, berdarah dingin, kalau dipegang dingin, ya udah gitu-gitu aja, biasa kitanya. Oke, nah itu filter, itu namanya filter. Informasi ditahan, bukan berarti nggak masuk, tetap masuk, cuman bisa jadi si filter ini merubah informasi itu menjadi lain, masuk ke dalam otak kita. Itu ceritanya. Belief lebih kuat lagi, Pak Bu. Belief apa lagi? Gitu ya. Belief itu keyakinan. Saya kasih contoh ya. Dulu Bapak Ibu saya ingat banget Bapak Ibu saya, itu waktu SD ya, itu ngingetin selalu pernah cerita berulang-ulang tentang kalau kita sudah kebelet BAB nih ya, kebelet BAB, katanya masukin batu ke dalam kantong celana kita. Ntar langsung hilang deh, katanya.
Nah, namanya juga anak SD ya. Anak SD itu nanti saya terangin bahwa anak SD itu masih setengah-setengah. Pikiran kritis sama pikiran bawah sadarnya masih setengah-setengah. Jadi pikiran bawah sadar masih kebuka dikit. Jadi saya percaya aja. Dan terjadi waktu di SMP kelas 1, terjadi tuh kondisi di mana ya pokoknya lagi tidak ada toilet. Toiletnya jauh lah, bukan tidak ada toilet, toiletnya jauh. Saya udah kebelut banget nih. Nah, saya harus nahan sejauh itu sampai ke toilet gitu. Saya ngambil batu beneran. Saya masukin, saya masih ingat nih. Ya, saya masukin batunya ke dalam kantong, ternyata langsung hilang perasaan kebeletnya. Perasaan kebeletnya langsung hilang, tahan, akhirnya saya tahan, bisa sampailah ke toilet dengan tenang. BAB ya, BAB, Pak Bu, nggak ada magic ya, hanya perasaan itu, perasaan kebeletnya yang hilang. Nah itu belief, karena yakin banget, harus yakin banget ya Bapak Ibu, harus yakin banget. Nah itu juga yang namanya filter. Tapi karena saya kan itu percaya waktu itu, sekarang udah nggak percaya lagi. Saya yakin kalau itu saya lakuin sekarang, udah nggak gitu ya Bapak Ibu. Intention juga sama, niat. Oke, ini simple, kalau niat tuh simple. Bapak Ibu ada 2 anak Bapak Ibu, yang satu memang niat pengen, misalkan niat pengen ya, anggap aja nih ya, niat pengen masuk, ini anak SMA misalkan, niat pengen masuk PTN lah. Gitu. Yang satunya, ya kuliahnya terserah lah, ya kalau bisa PTN alhamdulillah, ini di otaknya ya, alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa, yang penting kuliah. Nah, itu niat kan, niatnya beda. Yang satu niat harus masuk PTN. Kira-kira menurut Bapak Ibu lebih rajin mana? Ya sudah pasti lebih rajin yang niat. Gitu aja sebenarnya. Ya itu juga filter. Nah, alhasil apa yang terjadi? Biasanya terjadi di dalam komunikasi otak atau pikiran kita ada 3 hal yang terjadi biasanya dengan gara-gara filter ini. Kalau yang tadi jadi distorsi itu, yang cicak. Dia memaknai cicak tidak seperti standar umum cicak kita menerimanya, informasinya. Cara dia melihat cicak. Itu namanya distorsi. Distorsi artinya merubah makna. Nanti ada sih, saya terangin ya. Oh, nanti aja deh. ada slide-nya nanti. Oke. Nah, hasilnya tadi tuh cicak lah, keyakinan bahwa masukin batu ke dalam kantong bisa menahan kebelet lah, itu kita sebut mind map. Ya, kalau di dunia hipnoterapi kita nyebutnya mind map. Peta pikiran. Sedangkan yang ini tadi input, visual, auditory, kinesthetic, olfactory, gustatory, kita nyebutnya teritori. Ya, ini istilah aja ya Bapak Ibu. Karena nanti ada salah satu mindset bahwa mind map is not the territory. Peta pikiran bukanlah peta teritori. Nanti saya terangin itu apa. Oke. Nah, akhirnya mind map ini menjadi internal representation, perwakilan internal kita dalam diri kita. Maksudnya gitu. Jadi, mind map-nya cicak kan tadi adalah pengalaman buruk tadi itu. Walaupun dia secara bawah sadar secara sadar tidak tahu bahwa itu simbol itu sebenarnya. Nah, itu menjadi internal representation, itu perwakilan, si cicak menjadi perwakilan pengalaman buruk itu. Ya. Alhasil inilah hasil interpretation sebenarnya yang menjadi output behavior action response. Ya. Dan ini terjadi setiap detiknya, setiap hari sebenarnya. Kita nggak sadar aja. Nah, kalau kita kembali ke kasus kecoa tadi, andaikan nih ada salah satu wanita yang tadi tuh yang katanya satu restoran semua wanitanya pada kaget, ada satu wanita yang ternyata waktu kecilnya koleksi kecoa. Saya yakin dia nggak reaksinya nggak gitu. Dia akan diem aja. Malah dia bingung, ini kenapa kan orang-orang ya? Ini cewek-cewek ini kenapa ya? Kok pada ini ya gitu. Malah begitu. Oke? Paham ya Bapak Ibu? Inilah gitu. Nah, kondisi hipnosis itu di mana? Kondisi hipnosis adalah kita bisa berkomunikasi dengan bawah sadar. Karena tadi balik lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu menceramahi atau memberi nasihat ke anak misalkan dengan logika, ya bukan logika lah, pokoknya dengan segala macam bahasa. Nah, itu cuma sampai di pikiran sadar Bapak Ibu. Sedangkan tadi Bapak Ibu bisa lihat sendiri bahwa output atau tindakan mereka terjadi gara-gara internal representation, apa yang ada di bawah sadarnya.
Jadi Bapak Ibu bilang gini, "Nak, misalkan ya, Nak, itu belajar itu gini 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 gini." Udah panjang lebar keceramahin, itu udah bijaksana sekali nasihatnya gitu ya. Kita juga udah berusaha sopan, nggak pakai nada tinggi dan sebagainya. Tapi ternyata dia punya pengalaman buruk dalam belajar. Ya nggak tahu di bawah sadarnya. Ya udah, mental. Semua nasihat kita mental, Bapak Ibu. Jadi satu jalan adalah kita harus komunikasi dulu sama bawah sadarnya. Kita ngomong sama bawah sadarnya. Gitu. Makanya terjadilah harus yang namanya hipnoterapi, gitu Bapak Ibu. Oke? Mudah-mudahan Bapak Ibu ngerti. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditulis di chat ya Mas Riki. Nanti kita jawab ya. Siap. Kalau ada pertanyaan berarti boleh langsung di chat aja ya. Boleh, kan nanti tinggal kita bacain ya. Sambil kita ada break nanti untuk tanya jawab. Ya, silakan Coach Agung. Dilanjut. Lanjut. Ya, ini model of the world. Nah, ini tadi yang saya bilang. Oke, kalau ini cuma istilah aja ya. Karena ini kan modulnya saya ambil dari modul-modul saya. Kita nyebutnya meta model, merupakan pemodelan komunikasi dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang berguna untuk mendapatkan informasi yang lebih detail, sehingga noise di sini maksudnya kalau dalam komunikasi, ilmu komunikasi, noise adalah segala sesuatu hal yang membuat informasi yang kita kirim ke orang diterima sama orang itu beda. Nah, itu noise namanya, ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, tadi dibilang di awal jangan bereaksi tapi merespon. Sekarang saya tanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, seringnya melihat anak misalkan melakukan hal yang apalah, yang simple tapi aduh pokoknya orang tua langsung negur aja. Apa ya misalkan, paling gampang lah ya, kebetulan kita lagi bulan ini ya, bulan yang sangat suci mulia penuh berkah ini. Gini aja dah, azan tapi anaknya bergeraknya tuh pelambat banget itu ke masjidnya misalkan gitu, atau mau sholatnya gitu kan, kita bereaksi kan langsung nerjemahin gitu kan. Nah kita nyeramahin ya gitu. Padahal sebenarnya kita harus tahu dulu sebenarnya yang ada tadi ya, internal representation-nya apa sih saat itu yang sedang terjadi gitu. Maka kalau kita balik ke yang kecoa tadi, pelayan itu tadi ngapain? Dia berpikir sebentar, gitu kan? Dia tenang sebentar, terus baru melakukan. Nah, tenang sebentarnya bukan diem aja, bukan, Bapak Ibu, tapi tanya dulu, ya. Kenapa? Karena kita harus cari tahu informasinya nih dari bawah sadar. Karena tadi yang saya bilang nih, ini yang terjadi nih biasanya nih, noise yang terjadi di dalam bawah sadar. Gara-gara filter tadi ya Bapak Ibu, yaitu pertama delesi. Delesi itu informasi yang tidak lengkap di dalam bawah sadarnya loh. Gitu. Nah caranya gimana? Tanya aja, emang kamu merasa, kenapa sih kamu? Gitu. Nah biasanya kan mereka spontan, anak menjawab dengan pakai perasaan. Atau spontan ya gitu. Nah spontan itu otomatis segala sesuatu yang spontan, jawaban spontan adalah jawaban bawah sadar Bapak Ibu, ya bukan jawaban sadar. Jawaban sadar tuh kritis Bu, berarti kan dia mikir dulu, kalau dia rangkai dulu tuh jawabannya. Jadi kalau dia mikir dulu udah itu bukan jawaban jujur ya. Jujur di sini jujur tapi sebenarnya udah dimodifikasi sama dia, nggak sejujur-jujurnya gitu ya. Jadi contoh delesi itu kayak gini Bapak Ibu. Misalkan dia ada anak kita datang terus curhat tadi di sekolah, terus bilang temennya, ini teman saya tadi dia apa yang dia lakukan ke saya itu menyebalkan, marah saya gini. Nah kalau orang tua yang bereaksi langsung, apalagi nih yang salah nih, orang tua bereaksi langsung gitu ya, dia begitu, wah itu nggak beres, itu anak nggak beres, malah bukan masalah ngebelain anak kita ya, bukan, tapi masalahnya tadi ada informasi tidak lengkap. Apa yang dia lakukan ke saya menyebalkan, bikin saya marah, itu memalukan, bikin saya malu, saya gini, itu nggak pantas. Nah, tapi kan dari tadi kita nggak tahu Bapak Ibu, apa sih yang dilakukan si A misalkan, si temennya ini. Jadi, kalau jadi pelayan tadi, kita diem, kita nanya, oh gitu, yang dilakuin apa? Kan itu satu. Terus, kalau udah pun iya, cek lagi, ternyata belum jelas, sampai sejelas mungkin. Jadi
komunikasi paling tepat kepada anak adalah sering nanya malah. Sering nanya dulu sampai kira-kira udah dapet nih semua informasinya selengkap-lengkapnya baru kita memutuskan ya Bapak Ibu. Ingat ya tadi ya, jangan bereaksi tapi merespon. Terus terjadi generalisasi juga. Jadi menggeneralisir informasi, menyamaratakan. Contoh, ada anak terus nilainya jelek lah gitu. Terus kita ajak ngomong nilai matematika nih, kebetulan matematika lah. Biar gampang ya, biar contohnya gampang. Karena matematika biasanya menjadi momok kan gitu. Lalu anak ini dibilang kenapa kamu gini-gini? Jawaban dia begini misalkan. Ya Bu, emang saya doang. Semuanya matematika mah jelek. Semua murid. Nah, di sini ada kata semua murid. Yakin nggak gitu? Oke, tapi ingat dia ngomong spontan. Berarti ini yang terjadi di dalam bawah sadarnya, ini belief-nya dia, ini suatu yang dia yakini. Kata-kata tadi itu yang dia yakini, gitu. Karena spontan. Segala sesuatu yang spontan itu sesuatu yang dia yakini di dalam bawah sadar, Bapak Ibu. Jadi tugas kita adalah merubah itu dulu, merubah mindset itu dulu, gitu. Bahwa semua murid kalau udah ngomongin matematika pasti nggak suka, gitu misalkan, ya. Lalu terakhir distorsi ya, contoh tadi ya, yang cicak tadi. Jadi merubah makna dari informasi malah. Oke, contoh. Oke, maka harus sering nanya Bapak Ibu. Bapak Ibu tanya sampai informasinya lengkap. Nah, kalau kita bereaksi, nah hubungannya apa sama reaksi sama responding tadi yang kasus pelayan tadi ya, restoran tadi. Kalau kita bereaksi, maka kita pasti galinya nggak sampai mentok. Dah, kita udah terbawa emosi juga, kita baper juga gitu dengan laporan dari anak. Oke. Karena saya kasih contoh satu, ini saya kasih contoh satu aja. Pernah di sekolah saya, jadi si anak melapor ke orang tuanya, kata-katanya begini, kata-katanya nih, saya mosok saya disuruh pulang, padahal lagi main sama temen, suruh pulang sama OB, tapi OB-nya itu kayaknya kasar deh mah katanya. Masa saya udah mau dipukul sama pakai sapu, nah gitu. Udah langsung percaya tuh orang tuanya. Langsung tuh ke kepala sekolah gini-gini, akhir rapat gini-gini. Itu sampai berhari-hari, akhirnya saya cuma gini aja, Bu, gini aja deh, Bu. Ibu kalau mau saya ini hadirin kayak kita kayak Ibu ikut ke saya di kamar saya, kita panggil satu-satu kayak ruangan interogasi polisi gitu. Tapi satu-satu ya, semua yang terlibat di situ. Ternyata ceritanya beda-beda semuanya. Gimana, Bu? Ya kayaknya anak saya ngelebihin ya. Iya Bu, saya bilang gitu. Jadi ternyata emang OB-nya lagi nyapu gitu. Bilang ayo pulang. Nah sapunya cuman digedokin ke bawah. Jadi ayo pulang tapi digedokin ke lantai. Lah siapa yang mau mukul? Mau gedokinnya ke lantai kan gitu. Jadi Bapak Ibu janganlah bereaksi tapi merespon. Merespon itu gali lagi informasi sampai Bapak Ibu yakin, oke ini informasinya udah penuh, udah jelas, oke? Oke, nah jadi ada dua istilah di meta model, ada deep structure yaitu makna mendalam yang sesungguhnya tersimpan di dalam internal representation seseorang. Nah ini yang kita kejar. Ada yang surface structure, ekspresi verbal. Nah ekspresi verbal yang seringkali bukan lagi merupakan makna sesungguhnya karena telah melalui proses penghapusan, delesi atau bisa juga generalisasi, juga bisa distorsi. Jadi Bapak Ibu memang tugasnya adalah mencari deep structure-nya itu apa, ya makna sebenarnya di dalam pikiran atau dalam bawah sadar lah gitu ya. Oke. Nah, oleh sebab itu saya ajak Bapak Ibu untuk kalau di NLP kita percaya dengan namanya presupposition of life ya. Kalau saya bahasain, udahlah presupposition of life nih adalah asumsi dasar kita tentang hidup atau mindset kita harus begini deh, gitu aja ya. Jadi yang pertama, apalagi parents nih, apalagi seorang parent. Oke, pertama adalah a person is not their behavior. When a person has a better choice of behavior that also achieves their positive intention, they will take it. Ya, jadi seseorang bukanlah perilakunya. Ini yang paling penting. Makanya saya taruh nomor 1. Ya, nomor 1. Oke. Jadi, suatu seseorang memiliki pilihan yang lebih baik dalam berperilaku, yang juga mencapai niat positifnya, ia akan memilih demikian. Jadi gini Bapak Ibu,
kalau bisa Bapak Ibu jangan lihat tindakannya. Memang kita harus mulai dari tindakannya. Kenapa dia bertindak seperti itu? Kan gitu. Baru habis itu investigasi ke dalam, ke bawah sadar tadi ya, meta model tadi, gali. Karena gini, percaya atau tidak, Bapak Ibu, pada dasarnya mindset kita harus satu. Setiap orang punya niat positif sebenarnya, tapi dari cara pandang dia sendiri. Contoh. Misalkan ada waktu itu seorang ibu bapak datang terus bilang, Pak, ini orang anak udah malas belajar, kita suruh belajar nggak mau, ini, udah malas. Gitu ya Pak Bu. Oke. Terus ya udah, bolehlah, boleh saya, ya kalau mau boleh saya interview, ngobrol-ngobrol aja sama anaknya gitu kan. Ya biasanya konsultasi sesi, tapi ya ngobrol-ngobrol aja gitu. Karena orang diinterogasi ya nggak mau lah kan gitu. Dah akhirnya kebongkar. Saya nggak pakai hipnoterapi Bapak Ibu, hanya pakai tadi meta model, gali. Akhirnya dia bilangnya begini ke saya, Om, dia manggil Om ke saya. Om, coba bayangin Om. Wah, udah gitu kata-katanya. Coba bayangin tuh udah bawah sadar ya, karena bayangin kan gitu, bawah sadar tuh. Coba bayangin Om, saya nggak dikasih HP, saya nggak dikasih komputer, saya nggak dikasih laptop, saya nggak dikasih TV. Pokoknya pulang dari sekolah, belajar, paling hebat saya belajar paling jam 4 sampai jam 6 udah panas tuh. Oke, terus saya maghrib. Dah oke lah ngaji sampai Isya. Selesai Isya, saya ngapain? Tidur. Ya elah Om, saya udah, dia ini SMA ya, remaja gini. Nggak bisa langsung tidur kayak gitu. Oke, itu hal lain lagi ya. Tapi intinya adalah yang saya gali akhirnya adalah terus ya bayangin, coba jadi saya. Nah itu Pak Bu, kata-kata itu paling penting. Coba jadi saya. Rasanya gimana? Itu sebenarnya kan dia mau bilang itu. Nah jadi niat positif dia akhirnya mogok belajar adalah sebenarnya dia protes, tapi dia tidak bisa menyampaikan ke orang tuanya bahwa ini saya lagi protes tentang hal tadi. Gitu. Oke, jadi coba cek. Sebenarnya anak kita tuh sebenarnya pasti punya niat positif, walaupun tindakannya kok tidak positif gitu ya. Coba cari tahu niat positifnya. Oke, itu dia. Jadi itu pakailah selalu setiap hari, ya setiap saat. Nggak cuma ke anak nih Bapak Ibu, ini sebenarnya tips ini nggak cuma untuk parenting doang ya, bisa untuk apa aja. Ya, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam apapun, pakailah ini bahwa setiap orang sebenarnya punya niat positif. Coba cek dulu kira-kira apa ya niat positifnya, gali dulu informasi-informasi agar ketemu niat positifnya gitu ya. Oke, misalkan contoh kayak ya di bisnis saya ada Arkan Realty, yaitu kan properti gitu kan ya. Saya juga nggak bisa nyamaratain misalkan ada orang yang dia tetap kekeh maunya KPR konvensional. Wah, padahal nih orang KTP-nya Islam. Nih orang, saya nggak bisa main langsung. Sebenarnya nggak boleh kita langsung ngejudge. Ini Islamnya kurang, akidahnya kurang nih, gitu kan. Nggak bisa, Bapak Ibu. Gitu ya. Bisa jadi kalau kita gali niat positifnya, dia apa namanya tadi? Dia sebenarnya percaya itu, cuman banyak loh hal, keputusan-keputusan itu terjadi karena banyak hal. Bisa dia terpojok, terpaksa karena ini anak itu banyak. Oke, makanya kita harus cari deep structure, ya, gali agar kita tidak ujung-ujungnya namanya suuzon loh, gitu. Kalau kita mengambil kesimpulan tidak sampai deep structure tadi. Oke, nah dan yang paling penting yang kalimat terakhirnya, sewaktu seseorang memilih pilihan yang lebih baik dalam berperilaku yang juga mencapai niat positifnya, ia akan memilih demikian. Dan ternyata tadi salah satu tadi dulu yang pernah beli rumah dari saya, itu berapa tahun kemudian beli rumah. Pas saya tawarin KPR yang biasa Pak, oh enggak bisa, itu salah ya. Saya maunya yang syariah. Oh oke Pak. Oke Pak. Jadi yang skema syariah nih Pak. Iya. Itu buktinya dia bisa berubah ya. Dan ternyata pas saya cek niat positifnya adalah maaf nih Pak.
itu adalah rumah pertama tuh yang KPR konvensional. Sekarang dia sudah, alhamdulillah dia sudah sukses berkali-kali lipat, dan ya sudah. Prinsipnya mungkin dulu permasalahan finansial gitu ya. Jadi kembali lagi, kalau dia nanti punya pilihan yang lebih baik dalam berperilaku yang juga mencapai niat positifnya, ia akan memilih demikian. Jadi Bapak Ibu jangan lihat bahwa ini anakku nggak ngerti-ngerti sih ya, itu kan salah gitu ya. Bisa jadi dalam kondisi saat ini itulah pilihan dia yang terbaik. Nah makanya gali lagi informasinya ya. Oke, berikutnya. Nah, tadi ini nyambung ya sama yang tadi. Underlying every behavior is a positive intention. Setiap perilaku pasti ada niat positifnya sebenarnya. Coba cari tahu. Kita gali ya. Lalu everyone lives in their own unique model of the world. Ya, setiap manusia hidup pada model dunianya yang unik. Oke. Ya tadi unik kan? Ada yang niat cicak takut ini. Jadi setiap anak pasti beda Bapak Ibu. Percaya sama saya, setiap anak beda. Gali. Ada waktu itu ke klinik saya yang bilangnya begini, Pak, saya bingung Pak. Anak pertama saya didik dengan cara A, metode saya. Metode kedua berhasil sama. Yang ketiga ini metodenya makin membuat dia malas belajar malah gitu. Bu, ya udah saya terangin ini. Tiap anak strateginya beda-beda, ya harus paham itu. Ini yang paling penting. The meaning of a communication is the response you get. Ini banyak parents yang harus paham banget. Makna dari komunikasi adalah respon yang Anda terima. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu udah capek ceramah. Mukanya si anak, walaupun dia bilang ya, dia bilangnya gini. Iya Bu, mau dilakuin nggak? Iya pasti Bu. Lempeng gitu. Terima Bu. Nasihat Ibu nggak diterima. Udah gitu aja. Ya, jadi jangan pernah merasa dia sudah menerima, dia udah bilang ya kok gitu. Itu belum Bu. Oke. Jadi respon yang kita terima, kita lihat kan responnya lempeng, ngomong jawabnya lempeng, mukanya tidak ada ekspresi, sudahlah dia nggak nerima ini. Gitu ya. Jadi bahasa tubuh tuh memperlihatkan segala sesuatu Bu. Oke. Lalu you cannot not communicate. Nah, ini paling penting Bu, Bapak Ibu. You cannot not communicate itu maksudnya begini Bu. Kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Dengan kata lain, kita diem aja itu dinilai sama orang lain. Kita lagi diem nih, terus ngayal. Atau bukan ngayal ya, jangan ngayal ya. Ngayal kok kayak kesannya tidak positif ya. Berimpian, lagi mengimpikan, ya bertarget sesuatu. Udah. Nah orang sebelahnya ngeliatin, itu langsung menilai. Ini orang kayaknya lagi gini. Padahal kita lagi bermimpi, lagi memikirkan impian-impian kita. Akhirnya dapat nggak komunikasi? Komunikasi artinya ada informasi masuk dan dia memutuskan informasinya adalah itu. Dia memutuskan informasinya, ini orang agak stres ya nih, orang sebelah gue nih. Gitu misalkan. Ya, paham ya Bapak Ibu? Jadi maksud saya begini, ini larinya kalau ke parenting adalah hati-hati di depan anak. Kita ngomong bahasa tubuh, nada, semuanya. Karena itu udah ada artinya. Nada tinggi dikit, dia nganggapnya gini. Bahasa tubuhnya dia pas nerangin sih tutur katanya lembut ibu-ibu, tapi anaknya melihat bahasa tubuhnya kok gini atau ekspresi mukanya ibu bagaimana. Nah, itu bisa dia ngertinya beda lagi, ya. Jadi miskomunikasi terjadi lagi, ya. Berikut life, body and mind are one system. Nah, ini hubungannya sama tadi bahasa tubuh. Udah itu nyatu, pikiran, body, kehidupan. Itu satu sistem. Ya, dan people work perfectly ya, gara-gara itu people work perfectly. Jadi maksud saya begini, silakan Bapak Ibu coba di rumah, Bapak Ibu coba menengadah ke atas dan berusaha sedih, berusaha merasa sedih, pasti nggak bisa. Coba aja. Tapi berusaha gembira, gampang. Sama, kita ngelihat ke bawah, terus berusaha gembira, berusaha, coba aja. Tidak mudah. Berusaha sedih, simple banget. Oke, jadi people work perfectly. Bahasa tubuh, ya tadi, ini nyambung sama yang di sebelumnya. Life, body, and mind, satu sistem Bapak Ibu, udah nyatu. Ya. Oke, we have the resources within us to achieve what we want. Ya, maksudnya pasti bisa Bapak Ibu. Ini kembali yang masih ingat ya Bapak Ibu, yang di minggu lalu saya bilang,
Dari ayatnya juga mengatakan bahwa Allah tidak akan memberi ujian melebihi kapasitasnya, kapasitas yang diberi ujian, kan gitu. Lah kalau anak ini adalah ujiannya kita, pasti kita sanggup. Dah, gitu aja. Oke, jangan nyerah. Karena ada tuh, saya pernah datang ada ibu-ibu ke klinik saya, dia udah stres sama anak cowok SMA-nya, dia bilang, saya udah nyerah Pak, gitu. Nyerah, terserah Bapak mau apain dia, gitu. Ya, jangan ya, gitu. Pasti bisa kok. Pasti ada jawabannya. Ya, kenapa? Karena if one person can do something, anyone can learn to do it. Ya, jadi kalau lain bisa, kita bisa kok. Oke. If what you're doing, tunggu sebentar. If what you're doing is not working, ya do something else ya, jelas ya. Intinya jangan nyerah. Kita udah nyoba ini, ya kita coba yang lain. Oke. Oke, lalu tadi balik lagi. Kenapa nggak nyerah? Karena tidak ada namanya kegagalan ya Bapak Bu. Hanya ada umpan balik, feedback. Hanya itu. Dan kalau Bapak Ibu sudah biasakan seperti itu, saya yakin nanti dicontoh loh sama anak-anaknya, mindsetnya. Oke. Lalu di sini, people make the best choices available to them. Nah, ini berhubungan sama yang pertama tadi. Manusia menentukan pilihan yang terbaik yang ada menurut mereka. Yang penting adalah menurut mereka. Itu dia. Oke. Ya, contoh misalkan di salah satu bisnis saya kan di frozen food ya, Arkan Frozen. Nah, itu ya kalau di istri saya punya mindset bahwa itu kan aduh frozen food kan nggak bagus, nggak sehat gitu. Ya balik lagi, saya bilangin tentang hal ini, people make the choices available to them. Terus mau gimana gitu. Jadi yang kalau mau ya kita harus ngomong ke bawah sadar mereka bahwa ada makanan lebih sehat, kenapa makanannya yang nggak sehat gitu ya. Itu contohnya. Tapi kitanya nih harus punya mindset choice is better than no choice. Jadi begini Bapak Ibu, kalau ke anak-anak, jangan ngasih satu pilihan. Biasanya kan ngasih satu pilihan kita. Kamu harus begini, titik. Gitu. Ada beberapa anak yang bisa, tapi saya kasih tahu nanti ada tipe lain yang nggak bisa. Jadi buatlah seolah-olah ada pilihan. Karena di asumsi kita adalah setiap manusia pengennya selalu ada choice. Ya, choice is better than no choice. Itu ada di asumsi dasarnya manusia. Sudah ada dalam bawah sadar manusia bahwa programnya kalau dikasih pilihan tuh lebih baik. Walaupun sebenarnya pilihannya dua-duanya sama-sama sama gitu ya. Maksudnya kayak gimana ya? Contoh, oke, kamu mau belajar nanti jam 4 atau jam 5? Intinya belajar nggak, Pak Bu? Belajar. Tetap. Cuman kata jam 4, jam 5, itu hanya membuat dia, dikasih kebebasan saya. Bawah sadarnya suka. Karena dikasih kebebasan. Oke, itu dia. Oke, lalu what goes in our mind tadi ya, ini ya, the mind map tadi, pikiran is not the theoretical map. Apa yang masuk ke dalam otak atau peta pikiran bukanlah peta sebuah wilayah. Ya, bukan peta sebuah wilayah. Maksudnya begini, kalau peta sebuah wilayah kan gini, kalau kita lihat di peta, gambarnya gunung, maka kalau kita melihat benerannya, di situ, di daerah itu ya gunung kan gitu kan. Nah, kalau peta pikiran kan enggak tadi kan. Dia ngelihatnya cicak. Kita ngelihatnya cicak. Teritorinya cicak, tapi dia ternyata mind map-nya mengatakan itu cicak, tapi sebenarnya sebuah simbol pengalaman buruk melihat orang tuanya sedang berkelahi. Bukan berkelahi ya, berargumen. Oke. Lalu experience has a structure. Nah, ini paling penting Bapak Ibu. Ingat tadi soal yang cicak tadi. Nah, kenapa bisa diterapi? Karena sebenarnya experience has a structure, punya struktur. Jadi kalau strukturnya kita rubah, maka cara dia melihat pengalaman itu akan berubah. Pengalamannya nggak bisa dirubah. Pengalaman bahwa dia melihat kelas 4 dan 5 itu dia melihat bapak ibunya berargumen, itu udah masuk di bawah sadar yang nggak bisa dihilangin Bapak Ibu. Hipnosis tidak bisa menghilangkan memori, tidak bisa Bapak Ibu ya. Hebat banget. Nggak bisa, tetap. Tapi kita bisa merubah strukturnya agar cara memandang dia itu bukannya tidak positif, tapi jadi positif. Hal itu positif. Nah, nanti ada nih, saya kasih tahu. Nah, itu cara kita nanti berkomunikasi ke anak ya. Jadi saran saya nih ke bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa kalau nasihatin anak,
Kalau dia udah punya mindset A, jangan mindset A-nya itu dirombak. Itu salah mindsetnya. Kamu harusnya punya mindset seperti ini jangan. Terima, kita bilang iya sih mindset A kamu benar, tapi cara memandangnya dia yang kita rubah. Nanti saya terangin ya. Oke. Lalu yang terakhir, nah ini paling penting Bapak Ibu untuk semua parents di dunia ya. In any system, the person with the most flexibility will control the system. Bapak Ibu mau bisa lebih mengontrol anak-anaknya, maka Bapak Ibulah yang harus fleksibel. Karena yang paling fleksibel, orang yang paling fleksibel adalah orang fleksibel di sini bukan berarti nggak ngasih aturan, bukan. Fleksibel di sini adalah kitanya, keinginan kitanya harus bisa selaras, bukan mengikuti kemauan anak ya, tapi selaras. Saya kasih contoh misalkan si anak ini sukanya semut. Bukan dia lagi sukanya semut gitu. Ya, terus sedangkan kita lagi pengen dia ngajarin dia bangun subuh tepat waktu lah. Ya nggak tepat waktu, ya maksudnya pokoknya bangun pagi agar bisa subuh gitu maksudnya ya. Nah, jangan bilang ya udah nanti besok pagi kita belajar ya bangun maksudnya kita langsung subuh. Oke. Pakailah semut tadi. Nanti ayah bangunin, kita ini yuk kita nyari semut yuk gitu. Yang penting kan dia bangun dulu Bu, Pak. Habis itu nyari semut memang, tapi pas nyari semut dia dibilang lagi. Biasanya saya saranin orang tuanya bilang gini, biar ketemu semutnya cepet dan banyak, doa dulu yuk sama Allah biar dikasih semut yang banyak. Nah, contoh seperti itu. Ya, makanya ini bagus nih, Payon City Foundation ini plus Bimbel Tikitaka melakukan tadi tuh dongeng Islami. Karena dongeng itu pasti ada pesan. Nah, itu sebenarnya itu dalam kondisi hipnosis itu masuk ke bawah sadar. Ya. Selama dia menikmati dongengnya ya, gitu. Saya yakin menikmati lah anak-anak ya. Dongengnya kan pasti kan dibuat lucu, dibuat menarik dan sebagainya. Itu mereka masuk tuh ke dalam bawah sadar. Oke, itulah presupposition, itu mindset Anda. Nah, jadi ini yang terjadi, ini cuman kan disuruh respon ya tadi ya. Nah, maka initial responding itu apa? Kita nyebut tekniknya di sini reframing. Ya, reframing itu apa? Jadi untuk nerangin, saya terangin ini dulu. Menurut Bapak, ini bebek atau kelinci? Bapak Ibu, ini bebek atau kelinci? Tergantung. Yang ngelihatnya dari kanan ke kiri pasti mikirnya bebek. Yang dari sebelah kiri ke kanan melihatnya ini kelinci. Terus, ini Bapak Ibu saya bagi jadi 2 grup. Kira-kira terus debat. Bebek atau kelinci? Ketemu nggak? Nggak ketemu. Yang ini tetap kelinci, yang ini tetap bebek. Pasti. Ini pun sama dengan anak. Mindset Bapak atau bukan filter ya, internal representation Bapak dengan atau Ibu dengan si anak itu lagi berbeda. Mau nasehatin kayak gimana nggak ketemu-temu karena nggak selaras, nggak fleksibel tadi. Makanya yang harus, nah Bapak Ibu meminta anak yang mengalah dalam arti dia yang harus fleksibel dong, dia harus yang ngikut mindset saya gitu. Nah kan Nabi juga pernah bilang ya Bapak Ibu bahwa mengalah untuk menang, dan sering loh Nabi sering ngalah untuk biar dapat apa yang dia inginkan sebenarnya. Ya, jadi mengalah itu bagus Bu, tapi mengalah dengan tujuan ya, bukan ngalah ya udahlah ngalah gitu, bukan, tapi ada tujuannya. Oke. Nah, reframing itu apa? Oke, inilah reframing. Ya. Jadi reframing itu adalah membingkai ulang. Kalau di bahasa Indonesia namanya membingkai ulang. Membingkai ulang itu maksudnya gini. Mindset bukan mindset ya. Kok mindset kesannya terlalu luas. Belief tadi ya. Belief yang ada di bawah sadar kita bukan kita lawan, bukan kita rubah, tapi cara pandangnya kita ganti. Contoh nih. Ini contoh-contoh beberapa yang di klinik terus saya reframe. Jadi ibunya curhat, kan datang dulu pertama kali langsung ya udah keluhannya apa Bu? Pasti gitu kan. Nah, dia curhat tuh. Ada yang begini, anak saya salah satunya bilang anak saya bertanya terus-menerus tentang banyak hal ke orang tua. Saya kan keteteran, nanya lagi. Bisa nggak sih dibuat dia yang orangnya anaknya diem gitu. Nah, tadi balik salah kaprah tentang hipnoterapi.
Salah kaprah. Itu kan kasarnya, lah saya disuruh merubah karakter lagi mana sih? Kan gitu ya. Nah, bingkai ulangnya saya bilang begini. Lah bagus dong, Bu, saya bilang. Berarti anak memiliki keingintahuan yang tinggi. Ntar bisa jadi ilmuwan loh. Saya gitu bilangnya. Jadi, saya melawan keyakinannya ibunya enggak? Enggak. Saya nggak bilang bahwa anak ibu nggak gitu, enggak, saya nggak ngomong gitu. Iya, saya setuju, anak ibu kayak gitu, suka nanya terus, nggak berhenti-berhenti, dan mungkin ibu merasa itu menyebalkan, menurut ibu, kan gitu. Secara tidak langsung saya ngomong gitu. Tapi saya kasih tahu, Bu, coba lihatnya dari cara pandang lain. Ini namanya reframing. Berarti anak memiliki keingintahuan yang tinggi, kelak bisa menjadi ilmuwan. Dia mikir dong, si ibu ini jadi mikir, iya juga ya, iya. Kalau ibu malah rubah dia, nanti nggak jadi ilmuwan. Ilmuwan kan harus nanya terus. Iya juga ya, gitu. Nah, ada lagi nih yang anak sangat lagi selalu bergerak. Oh, curhatnya banyak nih yang ini nih ya. Yang ada yang bilang anaknya sebenarnya nggak ADHD, ngakunya nih ADHD nih, gitu lah. Belum dicek ke psikolog dan ngaku ADHD. Nah, saya bilang bagus Bu, saya bilang. Berarti anaknya ibu pengen nyoba hal-hal baru, kreatif. Otak kanannya nih dominan nih Bu. Ntar jadi pengusaha hebat loh. Wow. Kalau pengusaha hebat, siapa yang bangga juga nanti? Iya juga ya. Nanti ada PT. PT-nya pakai nama keluarga ibu. PT ini terkenal loh keluarga ibu. Saya gituin. Iya juga ya, gitu. Nah, jadi kalau ibu buat dia jadi pasif, nanti malah nggak jadi pengusaha. Saya gitu ya. Oke, anak pendirian tegas, contohnya nih. Anak pendirian tegas itu maksudnya ini saya alusin ya. Sebenarnya bahasa dianya sih anaknya keras. Oke, bagus Bu, saya bilang. Berarti anak tidak mudah diajak kawan-kawannya untuk bepergian dan hal-hal yang tidak baik. Jadi maksudnya dia nggak gampang kepengaruh sama teman. Bagus dong Bu. Lalu ada juga nih ketika menonton film anak suka tertawa, terharu, baperan. Ini ada nih. Ini jelas nih ada banyak juga nih. Biasanya yang cewek, anaknya cewek. Itu terus lagi suka K-drama. Ini banyak nih curhatnya gini. Terus saya bilang, bagus Bu, berarti imajinasinya tinggi. Kalau dia jadi sutradara atau pengarang itu bagus tuh nanti lo dia filmnya nanti hebat. Dia bisa buat orang jadi ikut baper kalau nonton filmnya misalkan saya gituin. Oke. Lalu contoh lagi tiap hari anak banyak dikunjungi kawan-kawannya. Ada kan nih Bu, ya kan dikit-dikit Assalamualaikum, Kak ini main yuk, kan gitu kan ada. Nah, ibunya emang nggak suka. Ini kan dia keluar terus baliknya udah deket maghrib lagi itu kapan belajarnya kan gitu. Nah saya bilang ya tapi bagus Bu. Itu kalau nanti jadi motivator, kalau dia buat seminar banyak yang datang loh Bu, saya gituin. Ya, atau ini juga ada waktu itu saya bilangnya diplomat, ya bagus. Atau dia jadi pidato jago dia nanti. Dia disukain banyak orang, gampang loh. Ntar dia jualannya, gitu saya bilang. Oke, lalu setiap melihat mikrofon ini juga ya ada ya. Anak ingin selalu tampil nyanyi atau sekedar halo-halo ya. Nah, berarti percaya dirinya tinggi, cocok jadi pemimpin ya. Gitu contohnya. Jadi jago pidato orator. Nanti dia jago loh pidatonya kayak Presiden Soekarno. Gimana Bu? Oke. Lalu anak suka berkomentar tidak positif. Ya, jadi maksudnya ya gitulah. Komentarnya selalu ngeritik aja gitu. Tetap kita harus melihat positifnya, niat positifnya ya. Jadi berarti bila melihat hal-hal yang tidak baik pasti akan diperbaikinya. Cocok loh dia jadi wakil rakyat atau jadi pemimpin atau karena dia punya prinsip nggak nurut sama orang lain. Gitu contohnya. Oke, Bapak Ibu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dari reframing karena abis ini saya mau kasih kesempatan. Nih, saya kebetulan ada 5 voucher diskon kalau emang mau ikut apa tadi yang saya bilang di akhir Mei awal Juni NLP webinar basic parenting skills tadi yang saya perlihatkan tadi ya di posternya saya lihatkan tadi di awal itu dapat diskon voucher 50% gitu. Karena nih nanti berikutnya nih ada 5 kalimat yang keluar dari mulut si anak. Nah, tugasnya Bapak Ibu adalah mereframing kalimat itu.
Jadi kalimat mereka jangan dilawan, tapi dibuat cara ngelihatnya dari cara pandang yang positif. Gitu. Ada 5 nih, ada 5 kalimat. Gitu. Nah, maka saya mungkin Mas Riki ada pertanyaan dulu? Ada yang nanya nih Coach Agung nih. Mungkin yang udah chat saya bacakan dulu ya. Boleh. Pertanyaannya nih dari Ibu Dian Wirdianingsih gitu. Katanya gini, bagaimana dengan anak yang setiap ditanyakan sesuatu dia suka jawab mikir dulu nih gitu ya, atau nggak spontan lah, jawabannya nggak spontan. Jadi jawaban yang keluar dari jawaban dia itu dia mengusahakan supaya orang yang bertanya tuh nanti nggak menyalahkan. Padahal itu bukan jawaban yang sebenarnya tuh. Jadi kayak jawaban dia udah diatur lah gitu ya. Jadi saya, nah kata dia gini, kata Ibu Widya, saya kebetulan bukan orang tuanya. Sering bilang sebelum dia ngejawab. Jadi mungkin apa ya? Mungkin gurunya atau mungkin anggap aja ini pokoknya keluarga ya. Sering bilang sebelumnya dia kalau dia menjawab, katakan yang kamu rasakan gitu. Dan saya tidak marah gitu ya. Nah, kadang itu berhasil gitu. Hanya tapi di saya, sedangkan di yang lain dia selalu akan kayak gitu. Kalau ngejawab itu mungkin kayak ngatur dulu ya. Nah ini gimana nih kira-kira apa ini kalau kita masuk ke sini, kalau kita reframing ini apa bagus jadi diplomat atau gimana? Atau memang kita berpikir bahwa gimana caranya supaya dia jago jujur jadi diplomat gitu. Itu yang jelas. Terus biasanya berdasarkan pengalaman saya, ini tipenya adalah kiri kanan. Kiri. Dia menerima stimulus, udah jelas ya, kalau pokoknya kalau nggak spontan jawab itu pasti depannya menerima stimulus memakai otak kiri. Pasti dia nahan dulu, dia mencermati dulu ini pertanyaan maksudnya apa ya. Dia mencermati dulu ini apa sih maksud dibalik si orang ini nanya pertanyaan ini. Biasanya gitu tuh otak kiri. Nah, tapi pas dia jawabnya adalah agar si orang ini punya perasaan feel good gitu kan dengan jawabannya, betul nggak? Kan gitu kan kasarnya. Nah, itu berarti dia otak kanan dalam memutuskan bertindak. Orang kiri kanan memang begitu. Orang kiri kanan. Dan banyak orang kiri kanan ini ya sebenarnya disukain teman-teman karena dia selalu ngeluarin kata-kata yang enak didengar sama, dan biasanya tempat curhat oleh teman-temannya gitu. Kenapa? Karena dia selalu tahu kata yang pas untuk jawab ke orang itu agar orang yang di ini feel good gitu. Oke, itu secara kalau tadi bilang diplomat, yes. Terus kalau tipe biasanya ya, tapi tetap sebenarnya harus dites, tapi biasanya pengalaman saya ini biasanya kiri kanan. Nah, kalau soal tadi itu udah benar Bu, gitu. Cuman sebenarnya kalau mau lebih sempurna Bu, nanti saya nggak marah itu sebenarnya kurang baik ya. Saya nggak bilang itu oke buktinya berhasil kan gitu. Cuman kalau bisa nggak usah. Karena gini, Ibu menampilkan kata suka, nanti saya nggak marah kok. Dia malah kita memunculkan ide baru. Emang kalau saya jawab nanti dia bisa aja marah. Jadi gitu nanti di otak bawah sadarnya. Gitu. Kalau saya bilang gitu, apa yang kamu rasain kan gitu. Nah, ya seperti saya bilang ya, kan nggak mungkin saya nerangin semua teknik-teknik parenting ini dalam 2 sesi ya. Sebenarnya kalau di webinar saya nanti saya akan terangkan bahwa ada intro dulu gitu. Jangan main langsung tadi gali nggak langsung gitu. Biasanya ya tadi balik, jadi semua presupposition of life tadi itu dipakai, semua asumsi dasar tadi dipakai, semua mindset dasar tadi dipakai oleh dalam hal parenting. Kan salah satunya adalah kita harus fleksibel, itu satu. Kedua mereka unik. Dan yang ketiga, experience has a structure. Nah, itu yang penting. Pengalaman mempunyai struktur. Kalau kita rubah strukturnya maka kita bisa. Nah, caranya kayak tadi contoh yang mau bangunin subuh itu, dia pakai semut, kan gitu. Contoh kalau ada nih kemarin ada anak yang sukanya kayak drama Korea biasa lah, cewek ABG lah ya gitu ya. Nah dia sukanya drama Korea. Ya udah, dia suka K-pop, dia punya idola lah. Ya udah, saya mulai dari situ dulu. Baru kita ngobrol ke arah yang tadi. Itu akan lebih bagus lagi gitu. Jadi kalau yang Bu Widya
nih katanya tadi kalau sama saya sih bisa, tapi nggak tahu ya sebenarnya kau kayaknya enggak gitu. Ya berarti Bu Widya dengan anak ini kedekatannya udah deket banget. Ya dia udah dalam konteks. Jadi kalau di kami ada yang namanya rapo, ya tingkat kedekatan. Tingkat kedekatan itu pertama adalah dekat, nyaman, percaya. Berarti tingkat kedekatan anak ini dengan Bu Widya sudah antara sudah nyaman, mendekati percaya, atau bahkan udah percaya gitu. Terjawab mungkin Bu Widya? Mungkin cukup ya, cukup. Halo? Cukup ini. Halo ya. Cukup ya? Ya, cukup jelas ya kayaknya Bu Widya ya. Alhamdulillah. Jadi memang ternyata ada intro dulu kalau yang bagus ya, ada intro dulu. Tapi ya mungkin ya banyak teknik ya itu ya, jadi nanti Coach Agung ya. Tapi yang tadi pun sudah baik. Iya, sebenarnya banyak. Bisa. Oke lah. Ya, tadi ada lagi yang nanya nih Coach Agung, boleh dikasih contoh nggak reframing itu seperti apa? Oh, reframing udah ya sebenarnya ya. Oh ya ini ya, kayak gini nih. Ya, kayak gini nih yang di depan ini ya. Jadi kan anak suka bertanya terus-menerus tentang banyak hal ke orang tua. Si ibu ini curhat ke saya. Nah, standarnya orang adalah kita mau merombak mindsetnya orang tua bahwa si anak ini enggak kok, dia enggak suka nanya-nanya kok gitu. Kita berusaha mau begitu. Padahal itu berarti kita melawan kepercayaannya dia, keyakinannya dia. Reframing adalah jangan lawan keyakinannya. Akhirnya jadi debat kusir. Debat kusir, debat argumen, ujung-ujungnya nggak ada hasil kan gitu. Jadi kita cuman merubah mindset, cara mandang dia tentang hal itu. Dia melihat bahwa anak suka bertanya terus-menerus, itu adalah hal yang tidak positif bagi dia. Nah, kita buat dia melihat dengan cara yang lebih positif. Atau positif aja sekarang, nggak usah lebih positif gitu ya. Maka saya bilang, loh Bu, bagus dong, dia jadi ilmuwan. Bagus, itu bakat ilmuwannya ya itu. Betul dong gitu. Dengan kata lain, saya tidak mau merubah mindset si ibu ini bahwa si anak ini emang begitu. Enggak, saya nggak mau merubah itu. Dan emang nggak boleh. Nanti debat. Jadi debat. Enggak, emang anaknya gitu. Enggak, Bu, coba lihat. Coba saya berusaha nih ya, saya bilang gini, Bu, coba bukti. Waktu itu dia begini, dia gini. Berarti enggak dong, enggak selalu gitu. Enggak, itu mah cuma sebentar doang. Tapi berapa kali dia nanya mana? Kan akhirnya enggak ketemu-temu. Oke? Gimana terjawab, Bu? Siapa tadi? Mas Ri. Yang tadi Bu siapa ya? Ya, pokoknya itu ya Bu Melisa ya. Namanya gak kelihatan. Oh, Bu Melisa. Ya. Oke. Jadi baik, gitu, Bu. Baik. Jadi kita hanya merubah. Jadi ada kalimat nih. Nah, kalimatnya udah tahu negatif ini. Kalimat ngeluh lah gitulah bahasanya. Gimana caranya dia bisa nerima bahwa yang dia keluhin itu sebenarnya positif. Keluhannya nggak usah kita bahas. Emang kita terima. Emang keluhannya benar. Gitu intinya. Baik. Sepertinya cukup nih Coach Agung, kayak pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab. Alhamdulillah. Oke, maka abis ini saya punya slide. Ya, ini slide. Ini ada 5 pertanyaan satu-satu ya. Jadi begini Mas Riki, saya mau kasih tadi ya voucher diskon 50% tadi. Ya, itu nanti di Mei sama Juni ya webinarnya. Jadi ini ada saya munculkan satu kalimat. Nah, yang pertama menjawab benar ya, menjawab benar. Bukan menjawab benar, menjawab nggak ada kata benar sih sebenarnya, menjawabnya oke, gitu. Saya kasih voucher. Gitu. Ngerti Mas Riki? Bisa coba. Tapi nanti bisa, gini ya? Mungkin ya, jawabannya di chat aja boleh ya, biar aku boleh ya, lihat ya. Aja. Betul, ngechat aja. Lumayan ya nanti. Wah, ya, insya Allah Mbak, pas lagi nanti perlu, jadi bisa langsung dimanfaatkan nanti vouchernya, gitu ya? Iya. Siap. Oke. Kita langsung bergabung. Oke, saya mulai yang pertama dulu ya. Kalimat pertama adalah, tunggu mana nih? Nah, ini anak bilang, ibu guru itu nyebelin deh, orangnya cerewet, ngatur banget. Nah, kita reframing nih mindset anak kita. Ibu guru itu nyebelin deh, orangnya cerewet, ngatur banget. Berarti ini reframingnya apa gitu ya Coach Agung? Iya. Ya? Reframingnya apa? Kita sebagai orang tua jawabnya apa ya yang bagus? Oke. Boleh Bu, boleh di chat. Boleh. Atau kalau di chat agak lama, boleh kayaknya langsung unmute aja. Ya, boleh juga. Boleh juga lah. Saya sih
fleksibel. Kalau ibu guru itu nyebelin deh, orangnya cerewet, ngatur banget. Oke, sebentar kayaknya ada yang ngechat nih, aku jawab dulu. Oke. Sebentar. Sebenarnya nggak ada, Bu, jawaban yang benar. Pokoknya jawaban yang oke adanya. Karena jawabannya bisa banyak. Oke, ini ada 2 nih yang jawab. Yang pertama, jawaban dia gini nih. Berarti ibu guru itu peduli banget, sayang sama kamu, dia sayang gitu. Nah, yang kedua, ada juga yang jawab, mungkin ibu gurunya sangat perhatian dan peduli. Oh, sama nih, sama murid-muridnya. Ya, ini sama nih dengan ibu yang kedua nih. Yang ketiga, berarti anak tersebut kritis, cocok jadi wakil rakyat. Wah, kita ada 3. Itu reframing ke diri ya. Maaf, ini maksudnya latihannya reframing ke anaknya. Ke anaknya gitu. Berarti yang 2 pertama bagus itu, ya, tapi ya. Karena ini duluan ya. Ya. Mungkin jadi siapa tuh? Yang lebih lengkap ini mungkin Ibu Dian ya. Jadi nanti mungkin kita anggap yang pertanyaan pertama nih ke Bu Dian ya. Tadi yang paling oke ya. Ya. Oke. Tadi perhatian banget ya. Ya, Ibu Dian Wirdaningsih ya. Baik Ibu Dian, nanti kita selamat Bu Dian. Vouchernya bukan berarti kertas gitu Bu, udah tenang Bu, nanti dicatat oleh Mas Riki gitu ya. Baik. Bu Dian, mohon maaf dong, WhatsApp dong Bu Dian dari yang grup mana ya, nanti ke grup adminnya di info ya Bu ya, grup yang mana, takut lupa. Baik, silakan Coach Agung yang kedua, mungkin pertanyaannya apa? Boleh. Yang kedua ya, Dia mah enak mah, anaknya pinter. Jadi kalau tes gampang dia. Ini berarti anaknya kayak ngebanding-bandingin gitu ya. Enak gitu kan. Iya. Dia lagi cerita. Dia juara satunya misalkan gitu ya. Temennya dia yang juara 1. Dia mah enak mah, anaknya pinter. Kalau tes gampang dia. Jadi ini sebenarnya anak ini ngeluh ya sebenarnya ya. Pasti ngeluh dia. Reframing itu pasti dia ngeluh, nggak mungkin. Ngeluh ya. Kalau emang positif ngapain kita reframe? Kita jawabnya apa gitu ya. Betul. Nah, jawabnya bagusnya gimana? Oke. Mungkin ada yang mau jawab atau mungkin langsung unmute juga nggak apa-apa, Bu. Unmute juga boleh, karena masalah sih. Oh, ini ada yang jawab nih. Oke. Katanya gini. Gampang karena rajin belajar gitu ya. Atau gimana nih? Gampang karena rajin belajar. Aku agak bingung nih. Tulisan chatnya. Gampang kan? Mungkin ada jawaban lain? Gitu. Belum ya? Ada yang lain nih. Ada yang lain. Setiap anak beda-beda, sayang gitu. Setiap anak punya kelebihan dan kekurangan seperti anak mama gitu. Ada lagi yang berikutnya, mungkin di rumah dia belajarnya dengan baik gitu. Kira-kira mana tuh yang jawabannya paling bagus? Oke. Ngerti. Oh, ada satu lagi nih. Kamu juga pinter sayang. Yang penting kamu mau belajar lebih giat, rajin baca dan berlatih terus. Oke. Nah. Oke. Ada 5 ya, banyak ya, bagus Bu. Nah, aktif nih ibu-ibunya, bagus. Oke. Ada satu lagi nih, ada satu lagi. Wah, bagus dong. Kamu bisa belajar bareng dengan dia, tanya-tanya. Nah, kan kamu enak belajarnya. Oke, mantap. Oke. Ingat nggak tuh Coach Agung, kira-kira yang mana tuh? Oke. Udah, kita tutup dulu ya yang ini, nanti kebanyakan. Ya, kita tutup dulu. Tutup dulu ya, oke. Yang pertama, coba Mas Riki diulang. Ya, diulang ya. Jadi yang pertama bilangnya gini, gampang karena rajin belajar gitu. Gampang tuh karena dia rajin belajar, mungkin gitu maksudnya ya. Nah, halo, suaraku jelas ya? Oke, buat ibu yang ini, terima kasih banyak, bagus ya, sudah mengarahkannya udah benar ya ke rajin belajar. Cuman tadi balik lagi, tugas kita mencari deep structure ya. Deep structure-nya adalah kalau dia ngeluh begini, berarti bukankah dia cemburu sama si dia. Jadi bukan masalah tesnya sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya bukan masalah tesnya, tapi lebih ke masalah dia cemburu nih. Nah, kita lagi ngademin cemburunya nih, gitu. Jadi bukan masalah tesnya nih sebenarnya.
kan, bukan masalah nilai, bukan masalah tes, dia lagi cemburu bahasanya. Oke, jadi ya mengarahkannya kajian belajar boleh Bu, oke gitu. Oke, kalau yang kedua Mas Riki? Bentar. Yang kedua, setiap anak beda-beda sayang. Setiap anak punya kelebihan dan kekurangan seperti anak mama. Gitu kata yang kedua nih. Oke. Wah, ini mantap banget ini Bu ya. Yang ini juga gitu. Yang langsung yang ketiga menenangkan, ya. Yang menenangkan. Langsung ketiga ya. Yang ketiga, Oke, yang ketiga gini. Mungkin di rumah dia belajar dengan baik. Itu yang ketiga nih. Mungkin dia di rumah belajar dengan baik gitu. Nah, yang keempat. Wah, bagus dong. Kamu bisa belajar bareng dengan dia, tanya-tanya. Kan kamu jadi enak belajarnya. Itu yang keempat. Nah, yang kelima. Kamu juga pinter, sayang. Yang penting kamu mau belajar lebih giat, rajin baca, dan berlatih terus. Oke, gitu ya. Oke, sip. Mantap, ibu-ibu mantap. Oke, saya pilih yang nomor berapa tuh? 5, yang kedua terakhir. Apa tadi? Dua terakhir berarti yang nomor 4. Yang nomor 4. Berarti dia ngomongnya gini nih tadi. Wah, bagus dong. Kamu bisa belajar bareng dia, tanya-tanya. Kan kamu enak nanti belajarnya. Oke, ya bagus-bagus sebenarnya 5-5-nya. Cuman yang paling oke, kan saya harus milih yang paling oke nih ya. Paling oke adalah yang itu ya. Tapi untuk ibu akan lebih baik lagi kalau ditambahin nih. Biasanya saya tambahin begini. Biasanya nih ya buat ibu-ibu yang lainnya juga masukan. Biasanya bilang gini, lo bagus dong, gitu. Berarti kalau kamu dapat nilai 90, dia juga dapat nilai 90, maka kamu lebih pintar dari dia. Dia kan nanya kan, loh kok bisa gitu Bu? Mah, gitu kan. Loh, karena bagi dia 90 dapetinnya gampang. Kamu tidak gampang. Berarti kamu nilainya lebih gede itu 90-nya. Gitu. Kalau saya ya. Jadi dia tetap merasa lebih hebat ya, masa terangkat gitu ya, terpuji ya. Iya. Jadi kenyataan bahwa anaknya lebih gampang akan lebih pintar si dia benar. Lebih pintar si anak itu benar. Lebih gampang si anak itu ngerjainnya benar. Saya nggak lawan. Tapi saya bilangin cara mandangnya, tapi dia akan mikir, iya juga ya, iya. Kamu malah dapat nilai dan nilainya itu nilai dari Allah lagi. Bisa loh kita bilang. Kenapa? Karena kerjanya lebih keras. Yang lebih dinilai kan kerja kerasnya. Gitu. Iya, oke. Oke, Coach Agung. Ya, oke. Coach Agung, mohon maaf nih, kan masih ada 3 pertanyaan lagi. Ini karena udah jam 11.40. Kalau 3 pertanyaannya kita simpen, nanti kita share di grup, boleh nggak Coach Agung? Boleh. Jadi nanti biar nanti kita informasikan juga ke Coach Agung nanti yang dapat siapa nih dari 3 lagi gitu. Ya. Boleh ya Coach Agung ya? Ya nggak ada masalah karena udah 11.40 ya. Iya. Udah nggak ngeliat jam. Oke, ya paling walaupun nanti ada 5 yang saya pilih, misalkan yang yang lain-lainnya, karena ini saya kan kerjasama dengan ini sebenarnya banyak ya. Oke, tunggu saya ke paling belakang. Saya tutup dengan saya kerjasama dengan ini Mas Riki, dengan Bimbel Tiki-Taka-nya dan juga Payon City Foundation-nya. Mana tadi? Jadi saya juga sudah bahasanya ya? Apa namanya Mas Riki ya? Bernazar ya? Oh, iya, gimana tuh? Oke, khusus yang hari ini atau minggu lalu ikut nih Mas Riki, itu kalau memang nggak dapat 50%, tapi saya kasih diskon 25%. Diskon 20% khusus yang ikut selama 2 hari ini, tinggal ngikut link join di webinar join grup ini ya, masuk ke sini nanti otomatis akan dapat diskon 25%. Gitu dari saya Pak Mas Riki. Boleh nanti link ini juga nanti kita share ke grup ya Coach Agung ya. Jadi biar tahu juga nomor teleponnya, mungkin nanti ketika Coach Agungnya bikin webinar tanggalnya berapa. Jadi mungkin yang kira-kira masih penasaran dan pengen tahu lebih banyak nanti bisa langsung join tuh di situ. Gitu ya Coach Agung ya. Dan pasti saya disuruh bikin kesimpulan kan?
Silakan Coach Agung. Oke, kesimpulan cepat ya. Oke, saya buat kesimpulan cepat. Intinya Bapak Ibu, sebenarnya intinya buatlah anak Ibu feel good. Maka mereka akan, kan disuruh kita mengalah dulu untuk menang. Menangnya adalah mereka, saya nggak bilang taat ya, taat tuh kayak kesannya kayak prajurit, tapi lebih selaras dengan keinginan kita. Si anak akan lebih selaras dengan keinginan kita kalau kita mengalah untuk menang, dan caranya adalah buatlah mereka feel good. Sebenarnya gitu, merasa pas melakukannya atau ada rasa di dalamnya dia feel good. Contoh tadi kan barusan saya bilang, dia ngeluh soal ini, saya buat gitu dia mikir juga, iya juga ya. Dengan kata lain, abis itu dia berhenti, tidak mau membanding-bandingkan diri dia dengan si itu. Yang penting saya kerja keras, kan gitu. Itu pesannya. Oke, itu kesimpulannya. Dan dengan kata lain, karena kita harus feel good, maka saran saya, kalau bisa buatlah Bapak Ibu, buatlah serasa gimana caranya anak itu belajar, nggak ngerasa itu belajar. Dia kok ngerasa nggak kayak belajar, kayak bermain. Atau kayak bukan belajar aja. Kayak melakukan sesuatu yang menarik. Maka dia nanti belajar jadinya. Oke, semakin itu bisa dilakukan, semakin ini. Contohnya yang tadi semut ya. Dengan dia mau semut, dia mau bangun sebelum subuh, nanti jadi subuhnya tepat waktu. Oke, itu Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensinya. Saya kembalikan ke Mas Riki. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Coach Agung. Alhamdulillah hari ini kita udah mendengarkan pemaparan Coach Agung ya. Namun Bapak Ibu, kita minta waktu sedikit lagi. Dari kami juga mau ada informasi nih terakhir berkaitan dengan sebenarnya ini metode pembelajaran juga nih Bapak Ibu. Di sini kami coba menginformasikan bahwa dari tim Revolusi Belajar ini saat ini sedang merancang, insya Allah dalam waktu dekat ini akan launching segera satu konsep pembelajaran yang seru dan menarik. Mungkin kita minta izin untuk share sedikit informasinya ya Bapak Ibu. Sebentar saya share. Oke, ini dia. Jadi kita informasikan aja secara cepat. Kenapa ada satu konsep yang dibuat oleh tim Revolusi Belajar? Karena memang sama halnya dengan hari ini yang kita bahas, banyak problem-problem di dalam pembelajaran anak khususnya ya. Seperti yang kita lihat saat inilah, ya anak yang stres dengan belajar, disuruh belajar bukannya tambah semangat malah tambah tertekan gitu ya. Dan ini suka jadi konflik antara orang tua dan anak. Dan di sisi lain kita udah tahu sama tahu memang 1 tahun ini memang 1 tahun yang cukup luar biasa, terutama di dunia pendidikan, banyak anak-anak cukup tertinggal pembelajarannya, sedangkan kita harus menghadapi tahun depan. Bagaimanapun juga apa yang sudah tertinggal itu kan tetap nanti perlu juga gimana nih caranya supaya mereka tidak terlena dan akhirnya menjadi keterusan apa yang memang harusnya dia bisa dapat gitu ya dari sisi pembelajaran. Nah, karena memang kondisi pandemi juga saat ini pembelajaran sangat sulit, kita udah tahu sama-sama ya Bu. Artinya anak-anak tuh sekarang yang belajar Google-nya ya, dikasih soal dilihat dari Google langsung dijawabnya, nanti yang pinter Google-nya gitu. Oke, maka dengan beberapa hal yang juga kita pahami bahwa anak-anak tuh sebenarnya ya bagaimanapun juga konsep yang harus kita bawa adalah dengan cara bermain, karena mereka orangnya bosenan, mereka suka explore hal-hal baru. Jadi kita mengemas dari tim Revolusi Belajar itu mengemas konsep belajar sambil bermain. Karena memang inilah pembelajaran seharusnya paling nyaman dan paling efektif untuk anak-anak, yaitu kita menggabungkan dalam sebuah aplikasi, yaitu sebuah game. Karena memang hari ini anak-anak kondisinya udah semuanya sama ya, artinya nggak bisa kita lawan juga akhirnya zamannya bahwa mereka udah dekat banget sama teknologi, dekat banget sama gadgetnya, dekat banget sama gamenya. Namun bagaimana supaya apa yang menjadi hobi ini, apa yang menjadi kesukaan mereka ini, akhirnya tetap bisa memasukkan pembelajaran-pembelajaran. Ya,
kami kemas dalam sebuah pembelajaran namanya academic games, jadi menggabungkan antara games dan belajar. Nah, aplikasi yang dibikin saat ini adalah khusus ke matematika. Dalam grup, kami mungkin akan mengajak nanti untuk mengajak anak-anaknya untuk mencoba games pembelajaran ini yang memang khusus untuk subjek matematika ya, yang memang konsepnya didesain sedemikian rupa dia merasa seperti bermain game, padahal tahapan demi tahapannya dia harus mengerti pembelajarannya supaya dia bisa naik level gitu tuh. Nah, harapan kita tentunya agar apa yang memang menjadi kesukaan dia sambil bermain, tapi sebenarnya mereka juga mendapatkan materi yang harusnya mereka mengerti gitu, dan mereka akhirnya enjoy di dalamnya. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan terakhir. Semoga apa yang memang dirancang juga oleh tim Revolusi Belajar, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu solusi untuk menghadapi tantangan pembelajaran kita di masa depan dan seterusnya. Mungkin dari saya itu informasinya. Terima kasih buat ayah bunda yang sudah mengikuti kegiatan pada hari ini. Dan karena memang sudah cukup panjang, kita langsung sudahi ya Coach Agung ya kegiatan kita hari ini dengan berhamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.